Halo, selamat bertemu kembali dengan seluruh siswa Ibu Muska, terutama yang kelas 10 ya, matematika wajib. Pada video kali ini melanjutkan video yang sebelumnya, masih sama dengan judul perbandingan trigonometri sudut berelasi untuk video yang kedua. Ibu mengulang sedikit, seperti yang Ibu sampaikan pada video sebelumnya, bahwa untuk judul yang satu ini Ibu akan membuat ke dalam 3 kali video atau 3 kali pertemuan. Dan yang ini adalah video yang kedua atau pertemuan yang kedua, masih menyambung yang kemarin. Nah, untuk judul yang satu ini yaitu perbandingan trigonometri sudut berelasi, kompetensi dasarnya itu menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Tujuan pembelajarannya tentu saja untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut berelasi di berbagai kuadran. Untuk video yang kemarin, seperti yang Ibu sodorkan di layar ini, Ibu sudah menjelaskan perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran 1. Dan di situ sudah kita ketahui itu nilai dari sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangan semuanya bernilai positif. Seperti yang kamu lihat di layar. Semua bernilai positif karena segitiga siku-siku yang Ibu gambarkan itu Ibu taruh di kuadran 1 yang sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya juga positif. Itu mempengaruhi tandanya. Nah, di ini juga kalian mengenal yang namanya sudut istimewa. Boleh kalian lihat di layar ya. Sudut istimewa itu dari 0 sampai 90 derajat. Karena memang di kuadran 1 itu sudut yang ada adalah dari 0 sampai 90 derajat. Di situ ada nilai sin, cos, dan tan-nya. Dan pada pertemuan sebelumnya juga Ibu memberikan kalian nilai yang lain selain sin, cos, dan tan, yaitu nilai sekan, nilai kosekan, dan kotangan. Nah, di situ sudah kalian ketahui sekan ini berkebalikan dengan cos, kosekan ini dengan sin, dan tangan itu dengan kotangan. Ya, sudah ada sudutnya. Ibu juga jelaskan kenapa sih sekan 30 jadi gini, sekan 45 jadi gini, kenapa sekan 60 jadi gini. Dan kita sudah mengisi tabelnya minggu kemarin. Ibu harap itu tetap diingat karena itu dasar untuk mengerjakan seluruh sudut istimewa yang ada di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Karena di sini akan saling berelasi, berhubungan. Ya, saling berhubungan. Oke. Kemarin juga sudah ada contohnya ya, Ibu jelasin. Jadi kita baik. Pada video kali ini, menyambung video yang kemarin, masih dasarnya adalah perbandingan trigonometri sudut berelasi, hanya saja itu di kuadran 2. Ini ya, Ibu sudah gambarkan suatu sumbu koordinat ya di kuadran 2. Boleh dilihat, kuadran 2 ini dari 90 sampai 180 derajat. Ya. Dari 90 sampai begitu. Ibu mau ubah warna pensilnya dulu. Ibu ganti yang ini. Baik. Nah, Ibu ulangi ya. Kita akan bahas perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran 2. Yaitu di sini. Di kuadran 2. Dari sini sampai sini. Baik. Segitiganya Ibu taruh. Ini ada suatu segitiga. Ini sudut tetanya. Nih. Kemudian sudut segitiga ini di sini siku-sikunya. R sisi miring selalu bernilai positif. X ini alas. X ini karena ditaruh di sumbu X negatif, berarti nilai X ini negatif. Kemudian sumbu Y itu sisi tegak.
bernilai positif. Kenapa bernilai positif? Karena dia sejajar dengan sumbu Y positif. Jadi nilai Y positif. Gitu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk rumusnya. Untuk rumus sin. Rumus sin, kalian ingat apa rumus sin? Sin itu sisi tegak per miring. Tegak itu ini Y, ini lihat Y positif, makanya Ibu tulis Y positif. Per miring juga positif nih. Makanya R-nya positif. Positif bagi positif itu positif. Jadi nilai sin di kuadran 2 itu positif. Nah, karena sin ini berkebalikan dengan kosekan, otomatis juga dibalik ya. Kalau sin itu Y per R, berarti kosekan itu R per Y. Karena dia nilainya sama-sama positif, berarti positif dibagi positif juga, jadi nilai kosekan itu positif. Ya. Sekarang cos. Cos ini rumusnya ingat apa, Nak? Rumusnya alas per miring. Alas itu X nih. Nilainya negatif, makanya Ibu tulis di sini min X. Karena X-nya negatif. Kemudian miring. Miringnya itu R. R-nya itu positif, makanya Ibu tulis positif R. Negatif dibagi positif itu nilai negatif. Jadi nilai cos di kuadran 2 negatif. Karena cos ini berkebalikan dengan sekan, ya. Karena cos itu min X per plus R, berarti sekan itu plus R per min X. Karena plus dibagi min, berarti min hasilnya atau negatif. Jadi sekan di kuadran 2 itu bernilai negatif. Ya. Sekarang tan, nih lihat tan. Rumus tan ingat? Rumus tan itu sisi tegak per alas. Coba lihat di gambar. Tegaknya itu Y, positif kan? Alasnya itu X, negatif. Makanya positif bagi negatif itu negatif. Jadi tanda untuk tan di kuadran 2 itu negatif. Karena tan ini berkebalikan dengan kotangan, jadi kotangan itu min X per plus Y. Min dibagi plus itu min atau negatif. Jadi kotangan di kuadran 2 itu bernilai negatif. Nah, mungkin di sini kalian bingung. Banyak sekali rumusnya, Bu. Sebenarnya bisa kalian singkat saja dengan cara berpikir seperti ini. Di kuadran 2, itu yang positif adalah sin dan kebalikannya. Kebalikan dari sin itu kosekan positif. Yang lainnya negatif. Ini aja yang perlu kamu ingat. Atau kamu hanya ingat sin aja, boleh. Asal kamu ingat, sin itu berkebalikan dengan kosekan. Kos berkebalikan dengan sekan. Tan berkebalikan dengan kotangan. Jadi tandanya mengikuti. Jadi kalau sinnya positif, ya otomatis kebalikannya juga positif. Yang lain pasti negatif. Oke ya, ini catatan. Nah, di kuadran 1 kemarin itu nilai sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotangan, itu semua positif. Kuadran 1. Kuadran 2 ini, yang positif itu yang ini. Gitu ya. Ya, itu tandanya, caranya supaya kalian tahu tanda saja. Supaya kalian tahu tanda bahwa di kuadran 2 yang positif adalah sin dan kebalikannya. Oke, sekarang kita lihat rumusnya. Kamu boleh lihat rumus perbandingan trigonometri di kuadran 2. Nah, untuk rumus perbandingan trigonometri di kuadran 2 ini sebenarnya ada beberapa pilihan. Hanya saja Ibu memilih yang ini, yang 180 dikurang theta. Di kuadran 2, kalian tahu itu batas
akhirnya adalah 180. Jadi otomatis kalau dia yang di atasnya sebelum 180 berarti yang 180 kurang theta. Atau ingat ini aja. Sebenarnya selain yang ini ada kok rumus yang lain. Dia bisa aja sin 90 ditambah theta. Ini juga ada. Kalau kamu lihat nanti di buku atau sumber yang lain pasti ada seperti ini. Hanya saja kalau dia ini bisa sin, cos, pokoknya yang lain lah. Tan, pokok yang lain sekan, kosekan, kotangan bisa pakai 90 plus theta. Hanya saja kalau pakai rumus yang ini, yang sin itu nanti jadi cos. Terus juga ada tanda yang lain. Itu sebabnya kalau kalian mempelajari yang ini agak sedikit lebih rumit. Jadi ibu nggak kasih, ibu silang bukan salah, tetapi ibu yang tidak memberi. Karena ibu mau kalian mengingat rumus yang lebih mudah untuk dipahami, untuk diingat. Nah, di sini ada 6 jenis rumus, ada sin, ada cos, ada tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Dan rumusnya 180 kurang theta. Yang perlu kalian hafal hanya tanda. Yang di sini nggak berubah kok. Sinnya tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, kalau tan tetap tan, kosekan tetap kosekan, sekan tetap sekan, dan kotangan tetap kotangan. Hanya saja di sini ada tanda plus atau min yang mengikuti. Tanda plus atau min yang mengikuti ini berdasarkan tanda yang kita dapat di sini tadi. Nah, berdasarkan tanda yang kita dapat di sini tadi, itu nilai sin dan kosekan yang positif itu sebabnya mempengaruhi di sini. Lihat, ini sinnya positif, kosekannya positif. Selain itu negatif. Ya, jadi di kuadran 2 itu nilai sin dan kosekan yang positif. Yang lainnya bernilai negatif. Gitu ya. Untuk lebih jelas, ayo contoh. Perhatikan contoh yang ibu kasih. Di sini kalian sudah ibu kasih tahu tadi kalau di kuadran 2, ibu tulis ya. Kuadran 2 itu dari 90 derajat sudutnya sampai 180 derajat. Jadi ini yang harus kalian ingat. Di kuadran 2 itu sudutnya 90 sampai 180. Misalnya nanti ada misalnya diketahui atau ada soal yang misalnya sin 70 derajat, berarti ini tidak di kuadran 2. Atau misalnya ada tan 190 derajat. Ini bukan kuadran 2. Ya, karena ini lebih dari 180. 70 ini kurang dari 90. Ya. Jadi kalian pikirin ini kuadran berapa? Ini ada kuadran 1, yang ini kuadran 3. Karena dia lebih dari 180. Gitu ya. Nah, di soal ini ada cos 120 derajat. 120 derajat ini itu antara 90 sampai 180. Itu sebabnya kalau misalnya ditanya cos 120, dia ada di kuadran 2. Jadi memakai rumus di kuadran 2. Terus di sini ada cos, ada tan 60. 60 ini kuadran 1. Ya, jadi karena tan 60 kalian sudah ibu kasih tabel kan? Sudah tahu sudut istimewa kan? Jadi tinggal ditaruh, tinggal diganti. Sin 135 ini di kuadran 2 karena 135 ini antara 90 sampai 180. Ini ada sekan 150 juga di kuadran 2. Kosekan 120 juga kuadran 2. Kalau kotangan 45 ini kuadran 1. Itu dulu ya, kalian tahu letaknya. Letak sudut itu di kuadran berapa. Sekarang ayo kita kerjain aja. Nomor 1, cos 120 derajat. Tadi kan kalian ingat tuh di kuadran 2 ini kan pakai rumus 180 kurang theta kan? Baik dia sin, cos, dan tan. Nah, untuk rumus cos itu rumusnya yang kita pakai rumus. Ingat tadi cos di kuadran 2 positif apa negatif?
180 kurang theta. Pakai negatif ya. Negatif cos theta. Nah, theta ini adalah nilai ini. Jadi, 120 ini kalian ubah ke bentuk ini. Dengan cara seperti ini. 120 ini adalah 180 dikurang berapa? Itu maksudnya. 120 ini 180 dikurang berapa? Berapanya itu adalah theta. Supaya kalian dapat theta ya kalian bisa kurang aja nih. 180 kurang 20, 120. Ini 0 kan? 8 kurang 2, 6. Berarti 60. 120 ini adalah cos 180 dikurang 60. Nih. Ya, karena 180 kurang 60 itu 120. Jadi 60 ini adalah tetanya. Jadi bisa kamu langsung masukin ke rumus ini. Karena cos di kuadran 2 itu negatif, ya langsung tulis cos tetanya kan 60. Berarti min cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat berapa? Kalian boleh lihat tabelnya. Cos 60 derajat itu 1 per, ya, karena pakai negatif ya. Negatif 1 per 2. Jadi, cos 120 adalah negatif 1 per 2. Gitu maksudnya. Bisa dipahami? Baik, sekarang masuk contoh kedua. Contoh kedua ini sin 135 derajat dikali tan 60. Kalau tan 60 sudah ada di tabel. Yang sin ini sin 135 yang belum. Nomor 2 ya. Yuk, ingat rumus sin. Di kuadran 2 sin 180 derajat dikurang theta sama dengan positif negatif sinnya. Coba lihat, ingat. Sin di kuadran 2 itu positif. Jadi kalian harus bikin nih. Sin 135 derajat berarti sin 180 dikurang berapa? Coba coret. 180 dikurang 135. Berapa itu? Ini 5 ya. 7 kurang 3, 4. Nah ini dia. Berarti 45. Berarti ini tetanya. Karena sin di kuadran 2 itu positif, jadi langsung aja sin 45 derajat. Berapakah? Ya, 1 per 2 akar 2. Gitu. Masukin ke sini. Sin 135 itu 1 per 2 akar 2. Coba lihat tabel, ingat atau tan 60 itu akar berapa? Ya, akar 3. Ini tinggal dikali. 1 per 2 akar 2 per 3, 6. Selesai deh. Gitu ya. Ayo lanjut. Sekarang Ibu kerjain nomor 3. Nomor 3 itu boleh kamu lihat kotangan 45 derajat dikali sekan 150 derajat per kosekan 120 derajat. Kalau kotangan 45 derajat itu sudah ada di tabel, udah bisa kita kerjain. Yang perlu kita kerjain itu nilai sekan 150 derajat dan kosekan 120 derajat. Sekan di kuadran 2 itu negatif positif. Ini bisa tulis nih sekan 150 derajat sama dengan positif negatif ya. Sekan ini kebalikan apa? Ya, kebalikan cos ya. Berarti negatif. Sekan berapa? 180 dikurang 30. Ini tetanya. Berarti sama dengan negatif sekan 30 derajat. Ayo, berapa sekan 30 derajat? Sekan itu kebalikan cos.
Cos 30 derajat itu 1/2 akar 3. Berarti kalau dibalik jadi negatif 2/3 akar 3. Itu sekan 150. Boleh dicek. Kemudian kita cari kosekan 120 derajat. Kosekan ini berkebalikan dengan sin. Sin di kuadran 2 itu positif. Berarti Ibu bisa tulis kosekan 120 itu 180 dikurang berapa? Ya, 60 ya. Ini tetanya. Berarti kosekan 60 derajat. Ya, berapa kosekan 60 derajat? Kosekan itu kebalikan sin. Sin 60 derajat itu sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. Berarti kalau dibalik sama nih. 2/3 akar 3. Pakai plus tapi. Nah, ayo kita kerjain ya. Kayaknya nggak cukup nih. Gimana ya? Gimana ya? Ini aja lah, Ibu tulis kecil-kecil aja ya. Nih, Ibu tulis nih. Kotangan 45 derajat berapa? Kotangan 45 derajat itu nomor 3. Kotangan 45 derajat itu 1 kali, ini sekan 150 itu negatif 2/3 akar 3 per kosekan 120 itu ini pakai plus 2/3 akar 3. Ini karena ini sama nih posisi kali nih. Bisa dicoret. Cuman ada minnya nak. Min. Jadi kan 1 dikali min 2/3 akar 3. Apapun kali 1 kan dirinya sendiri tuh. Jadi kalau 1 dikali 2/3 akar 3 ya negatif 2/3 akar 3. Dibagi bawahnya 2/3 akar 3. Ini karena dia bagi dirinya sendiri, habis. Ini ada min, jadi sisa min 1. Gitu ya. Baik, seluruh contoh sudah kita pelajari. Untuk contoh kedua. Bisa dipahami sampai sini? Nanti kalau bingung boleh chat Ibu langsung ya. Sekarang kita masuk ke kuadran 3. Nih, kuadran 3, lihat gambarnya. Segitiganya Ibu taruh sini. Kuadran 3 itu dari sini sampai sini. Kuadran 3 itu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Ini kuadran 3. Sumbu X-nya negatif. Nih. Sumbu Y-nya juga negatif. Nih. R-nya positif. Ini X-nya karena ada di sumbu X negatif, negatif. Ini Y-nya, sisi X-nya ini alas. Ini miring, R. Tegaknya itu, apa tadi? Iya, sisi tegak. Tegaknya Y. Nih. Nah, untuk kuadran 3, nilai sin, apa rumus sin tadi? Rumus sin itu sisi tegak per miring. Berarti min Y per per plus ER. Benar. Karena min bagi plus min. Sin kebalikan dengan kosekan. Karena sin itu Y per R, otomatis ya kosekannya R per Y. Positif bagi negatif, negatif. Itu ya. Sekarang cos. Cos ini rumusnya sama alas per miring. Alas itu ini min X, miring itu R plus, berarti min bagi plus itu min atau negatif. Jadi nilai cos di kuadran 3 negatif. Sekan kebalikan dengan cos ya.
sekan itu kebalikan cos, karena cosnya itu min X per plus R, berarti sekannya plus R per min X. Plus bagi min, min. Kemudian rumus tan. Tan itu rumusnya tegak per alas. Lihat, tegak itu min Y, lihat tuh gambar sebelah kiri, nih, sebelah kanan. Alas itu X, negatif, berarti min X per min, min Y per min X. Min bagi min itu plus. Jadi nilai tan di kuadran 3 plus. Nah, karena kotangan berkebalikan dengan tan, berarti ya dibalik, berarti min X per min Y. Min bagi min plus. Nah, sekarang catatan untuk kuadran 3, yang positif adalah nilai tan dan kebalikannya. Gitu ya. Jadi ingat, di kuadran 3, tan positif dan kotangan positif. Yang lain negatif. Oke. Di kuadran 2 tadi dia 180 kurang theta. Di kuadran 3 ini dia pakai 180 tambah theta. Ya. Yang sin tetap jadi sin, yang cos tetap jadi cos, yang tan tetap jadi tan, yang sekan tetap jadi sekan, kosekan tetap kosekan, kotangan tetap kotangan. Yang berubah hanya tanda. Yang tanda plus, tan, dan kotangan. Yang lainnya negatif. Sinnya negatif, cosnya negatif, sekannya negatif, kosekan negatif. Itu ya catatan di kuadran 3 ini. Pakai 180 kurang theta. Kita lanjut ke contoh. Nah, contoh. Ingat tadi, kuadran 3 itu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nih. Jadi sudutnya yang di antara 180 derajat dan 270 derajat lah yang disebut di kuadran 3. Coba lihat, tan 30 derajat, karena kita udah pelajari di kuadran 1, makanya Ibu taruh di sini contohnya. Jadi kalian tahu tan 30 derajat tuh itu sudah tahu, karena di kuadran 1 sudah kita pelajari. Dikali kotangan 210. 210 itu sudut antara 180 derajat dan 270. Makanya ini ada di kuadran 3. Kemudian ada sekan 150. Nih, contoh kedua. Sekan 150 itu di kuadran 2 ya, karena udah kita pelajari, makanya Ibu taruh. Sin 240, ini ada kuadran 3, karena sama dia. Dia di antara 180 dengan 270. Ada kuadran di kuadran 3. Jadi pakai rumus kuadran 3. Kalau cos 60 derajat ya otomatis dia kuadran 1. Gitu ya. Baik, langsung kita kerjain. Nomor 1. Nomor 1 ini tan 30 derajat. Nanti aja kita masukin, kita cari dulu kotangan 210 derajat. Ingat tadi di kuadran 3 tadi yang positif yang mana? Tan dan kotangan yang positif. Yang lain negatif. Dan rumusnya 180 derajat ditambah theta. Ya, berarti kalau rumus kotangan 180 tambah theta sama dengan positif ya, kotangan theta. Ayo masukin, berarti kotangan 210 itu 180 ditambah berapa? Ya, tambah 30 ya. Berarti ini tetanya. Karena kotangan itu positif, berarti kotangan 30 derajat. Berapa coba? Iya,
akar 3. Yuk kita masukin ke sini. Tan 30 derajat berapa? Tan 30 derajat itu 1/3 akar 3. Kali kotangan 210 tadi akar 3. Ini sama ini dikali 1/3 tetap. Akar 3, kalau akar 3 kan akar 9 tuh. Akar 9 kan 3, jadi 1/3 kali 3. Sisa 1. Itu ya. Nah, sekarang yang kedua. Contoh 2. Contoh 2 ini sekan 150 derajat dikali sin 240 derajat. Cari coba. Sekan. Sekan itu di kuadran 3 positif negatif. Salah. Ini 150 ya. Sekan 150 ya, Nak ya. Berarti kuadran 2 nih. Kuadran 2 dia. Kalau kuadran 2, sekan di kuadran 2 positif negatif. Lihat tabelmu. Sekan itu berkebalikan dengan cos. Cos di kuadran 2 negatif. Berarti negatif nih. Sekan. Kalau di kuadran 2, ingat rumusnya pakai apa? 180 kurang theta. Berarti 150 sama dengan negatif ya tadi ya. Sekan kebalikan cosnya. Oh ya, negatif. Negatif. Atau di danu aja negatifnya. 180 dikurang berapa? Ya, 30 derajat. Negatif ya, Nak ya. Min sekan 30 derajat. Berapa sekan 30 derajat? 30 derajat itu sekan. Sekan ini kebalikan dari cos. Cos 30 derajat itu 1/2 akar 3. Berarti kalau dibalik, negatif ya, negatif 2/3 akar 3. Boleh dicek. Oke, itu sekan 150. Sekarang, sin 240 derajat. 240 derajat ini di kuadran 3. Sin di kuadran 3 positif negatif. Dia pakai rumus 180 ditambah theta. Karena kuadran 3 ya. Ya, rumus kuadran 3 tadi 180 tambah theta. Jadi, gimana nih Ibu nulis nih? Oh, di sini aja ya. Ibu lanjutin di sini ya. Jadi sin 240 derajat itu sama dengan sin 180 tambah berapa coba? Tambah, yuk berapa? Ya, ini tetanya. Sin di kuadran 3 positif negatif? Negatif. 60 derajat. Berapa sih 60 derajat? Min? Ya. Salah. Bukan 2/3. Salah Ibu. Sin kok. 1/2 akar 3. Gitu ya. Baik. Ayo kita masukin dong. Nomor 2. 2 ini sekan 150 derajat kali sin 240 derajat. Sekan 150 derajat sudah tahu di sini min 2/3 akar 3 kali sin 240 ini min 1/2 akar 3 per cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu 1/2. Ya. Ini karena posisi kali ya, Nak. Ini sama ini bisa habis. Jadi sisa ini
min 2/3 akar 3 kali, karena 1/2 udah dicoret ya, ini ada minnya aja, berarti min akar 3. Ini kali nih posisinya. Min, ini min, 6 min kali min, habis nih. Akar 3 kali akar 3, kan akar 9 tadi. Akar 9 min 2/3 kali berapa? Min 3. Nih, min kali min jadi plus, min kali min jadi plus, 3 bagi 3, habis, jadi sisa 2. Oke, ini jawabannya. Jawaban untuk contoh kedua. Ya, bisa dipahami nih? Kalau bingung boleh chat Ibu langsung. Oke, untuk video kali ini Ibu sudah jelaskan perbandingan trigonometri di kuadran 2 dan perbandingan trigonometri di kuadran 3. Ibu cukupkan dulu sampai di sini untuk video yang kedua. Pada video yang ketiga nanti Ibu akan jelaskan perbandingan trigonometri di kuadran 4 dan kalau dia lebih dari 360 derajat. Baik, itu dulu yang Ibu jelaskan. Kalau memang kurang paham bisa kalian ulangi dan bisa chat Ibu. Ya. Oke, itu dulu dari Ibu. Terima kasih banyak sudah mengikuti ya, Nak ya. Kerjakan tugasnya karena nilai berdasarkan tugas. Oke, terima kasih sudah mengikuti. Tetap semangat. Sampai jumpa.